wabarakatuh. Sabda Nabi, man sallimal muslimuna faradda alaihi sallat alaihi malaikatu sab'ina marrah wala maradda alaihi faradda man hum ma'ahum summa yal'anu sab'ina marrah. Kalau ada orang Islam di mana aja ya ibu bapak, ini bekal yang utama nih ntar bawa pulang. Di mana aja orang Islam ketemu ngucapin salam, kemudian dijawab salam itu, maka yang menjawab salam didoakan oleh malaikat 70 kali doa. Tapi kalau ada orang Islam ngucapin salam, yang ngedenger salam itu diem baik, menang baik, ngejedok, njublek, maka tenang, ada yang mewakili menjawab salam. Paling tidak inna alaikum lahafizina kiraman katibin, malaikat yang mewakili. Cuman setelah mereka mewakili menjawab salam, kemudian malaikat itu melaknat tuh kepada orang yang diam baik, melempem baik, manyun baik, ngejedok baik, ngejublak. Orang sini kayak panjat topeng. Jadi saya perhatikan ini beda di tempat-tempat yang lain. Dari awalnya aja udah serempak menjawab salam semua itu. Karena di sini saya lihat banyak para kiai-kiai, banyak tuan-tuan guru yang mengarahkan kita ke arah yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi wahdah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Aparatur pemerintah beserta seluruh jajaran matanallah bituli hayatihim, kita doakan pimpinan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan amanahnya, sehingga dapat mengarahkan kita selaku masyarakatnya ke arah yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarramun, para guru, para asatid wal asatidah, al-alim al-alamah, para masyayikh, para tuan-tuan guru, wabil khusus ketua DKM dan ketua majelis beserta seluruh rombongan. Mohon maaf, saya datang ke sini kayak orang
Maaf, jadi kayak orang buta nggak tahu apa-apa Bu. Ini saya nggak kenal namanya atu-atu. Ya, kemudian panitia juga tidak memberikan nih siapa-siapa namanya atu-atu. Jadi intinya begini aja Pak. Semuanya saya hormati, semuanya saya ta'zimi. Saya tahu kalau di sini itu gentongnya, gembongnya para ustadz, para alim ulama. Ya, mungkin tidak kurang dari 40 pada malam hari ini hadir di tempat ini. Kalaupun saya sebutin atu-atu, saya absen atu-atu nyampe 40 orang, selesai jam 12. Nah terus gue mau ngomong apa? Iya. Ngabsen doang? Iya. Jangan nerima amplopnya gitu. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak-bapak haji dan ibu-ibu haja, juga calon-calon jamaah haji dan calon-calon jamaah haja. Amin. Saya lihat mayoritas sudah haji, tapi ada yang belum mau berangkat haji, mau umroh, mau punya duit, dapat duit Berneangan kene. la taisu mirraihillah innahu la yaisu mirraihillah illa al-qaumil kafirun. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena yang putus asa dari rahmat Allah itu hanya orang-orang kafir Pak. Urusan haji umroh kecil, cuman 91 juta, kecil buat Allah. Yang penting mah ada usaha dari kita. Buktiin omongan saya sekarang. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Doa. Tengah malam bangun, terus dalam ikhtiar ngumpulin Bu. Makanya buat umroh, buat haji Pak, ngumpulin. Bulan ini gajian celeng 200.000, besok gajian celeng 200.000, besokannya celeng 200.000. Insya Allah kalau sering-sering celeng mah mampus. Ngomong-ngomong, orang ada air masa saya berapa itu? Agak nyantai lupa. Malu panitia kan banyak urusan, mau itu doang. Banyak dia urusannya, iter fanantu pada digelar-gelarin, belum besok mikirin sewaannya banyak. Saya hanya memberikan satu sugesti moral saja Pak, penyemangat. Mohon maaf, ini yang duduk di depan ibu nih, yang kuntet begini nih, alhamdulillah tahadus bin ni'mah saya sudah 3 kali Bu ke Mekah, 2 kali umroh, 1 kali haji. Perak dia keluar duit. Umroh alhamdulillah 2 kali jamaah urunan. Makanya ustaz-ustaz jangan khawatir Kiai, akhirul kiram, jangan khawatir nih, jamaah udah mulai nih bisik-bisik. Besok Kiai kita berangkatin yuk. Udah mulai Kiai, tahu berangkat kemana? Alhamdulillah. Tapi itu tadi lagi-lagi saya katakan, saya bicara berdasarkan pengalaman saya pribadi. Rezeki yang saya dapati, saya ais Bu, setiap kali acara mohon maaf. Dari gaji, dari apa saya kumpulin dikit-dikit. Saya bilang sama istri saya, Mas saya pengen umroh. Sebetulnya ringan saja alasan saya pada saat itu. Kalau saya ngisi acara itu kan biasa panitia sebut kiai haji, padahal belum haji. Beban moral saya Pak saat itu. Wallahu alam, kalau urusan ikhlas dan tidak ikhlas saya serahkan pada Allah. Intinya saya punya alasan seperti itu waktu dulu. Makanya saya kumpulin dikit-dikit mah, dapat ceritanya di 2 juta Bu kasih istri saya beliin cincin pada saat itu. Pas banget ceritanya, ada yang ngajakin umroh, hanya daftar 2 juta saja tuh, begitu sampai begitu Allah atur. Selebihnya ada ternyata jamaah mau umroh ya Pak Ustadz, ya udah saya nitip
Mau umroh ya Pak Ustadz? Ya udah saya nitip, saya buka Bu. Alhamdulillah cuma nambahin 3 juta Pak umroh tahun 2013 dan tahun 2014. Tahun 2016 Bu, saya dipercaya oleh Kementerian Agama sebagai tim pemandu haji Indonesia. Satu kloter 450 orang saya pimpin saat itu. Bukan saya yang ngebayar, tapi malah saya yang dibayar oleh pemerintah. Saya bersyukur kepada Allah. Jadi saya nggak bayar Bu. Makanya mohon maaf gini-gini. Ya saya memang PNS Bu Bapak. Tugas saya jauh tuh di Talajung tuh di Madrasah Alia Negeri 2. Makanya ini mah lintasan saya tempo hari. Oh gope sih. Nah yang menarik justru ketika saya di tempat tugas saya dapati nenek-nenek waktu itu. Aduh nggak usah susu ya nggak apa-apa. Susu mah kurang tapi enak di perut Bu. Saya tuh buat saya susu gak tapi enak di perut, susu mah enakan di dada. Segini gua ini, nyantai aja. Nandinom na ya. Besok pokari. Lanjut ya Bu ya. Saya tahu Pak, kalau bapak-bapak mungkin kelihatan wajahnya agak seger-seger. Karena dia memang nggak ngapa-ngapain tadi. Ibu makan tadi di sini udah habis ngeceprek tuh ya. Tadi ada maulid juga di sini kan Ibu ya. Alhamdulillah. Apa tadi yang diomongin Kiai? Biasa. Orang-orang tapi kedengeran. Biasanya begitu mulu padahal asal orang ngomong dia pules. Ya alhamdulillah gitu napa. Masya Allah ibu teh kalau ibu umpama Bu umpama nih pahala itu bisa ditampakkan Bu ibu udah sebakul dah. Surga dah bukannya ibu. Kita lanjut. Yang menarik ketika di maktab ada nenek-nenek lagi ngejentul aja. Saya tanya, wah mau kemana? Mau umroh tong. Nenek-nenek mah gua wae. Mau umroh tong. Sama siapa? Lah itu om cucu gua, anak gua lagi nunggu tungguin di sini. Nah, emang gua berapa orang berangkat haji? 8 orang tong gua. Mau dari mana? Dari Udik. Orang kaya dong. 8 orang berangkat haji. Ya enggak juga song. Emang gua ngapain? Mau dagang di pasar, dagang kencur. Tukang kencur Pak, bisa berangkat haji Pak 8 orang cuman gara-gara jual kencur sama kebun-kebun. Punya lo. Sudah Pak. Ini luar biasa. Ada kebayang saat itu. Ada cerita menarik pokoknya nanti gampang materinya. Pengalaman saya 2 kali sholat tobat gara-gara diseksa nenek-nenek. Ceritanya orang bawa berangkat haji biasa, mohon maaf kalau cebok pakai batok di sono nggak ada batok sampai mampus boal bakalnya ketemu batok. Tong katanya gue pengen kencing tong, gue orang bisa katanya nyari batok orang ada, bawa aja ke WC tuh, wah di situ wah tuh kencing tuh, ntar kalau cebok nih pegang nih keran semprot, ces ya ngerti ya udah situ. Itu nenek-nenek orang nanya lagi Pak, apaan kalau di hotel nih keran teh apa bisa disetel, kalau ke kanan warnanya merah panas airnya, kalau ke kere hijau adem. Rupanya nenek-nenek resep sama warna merah. Ayo ditagen ya begitu disempret ya habis tetelannya. Jadi berungkut. Saya sampai sholat taubat Pak, jujur saya bermuhasabah merenung diri, apa salah saya Pak Haji. Bener saya punya salah, pernah menabrak nenek-nenek Pak. Jadi saya ngirimin mobil elok kencang begitu, itu mobil elok berhenti tiba-tiba dalamnya nenek-nenek turun kagak tengok lagi. Ngomong aja, saya menghindari nenek-nenek Pak, apluk-aplukan ke kebun-kebun. Akhirnya saya refleks Pak Haji, saya bilang dasar nenek-nenek goblok. Apa kata dia? Lu tuh yang goblok mah nabrak gua orang kena.
tahu-tahu begitu gua gerus ke biar remak. Bapak, Ibu-ibu, hadirin wa hadirat insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini insyaallah semua terpanggil dari rasa mahabbah kepada baginda Rasulullah. Ini yang penting. Karena yang cinta sama Nabi jaminannya adalah bareng nanti di surganya sama Nabi. Saya kasih model kisah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah. Satu ketika Syu'ban Maula datang kepada baginda Rasulullah. Syu'ban Maula itu adalah sahabat Rasul. Dulu dia hampir serumah dengan Rasulullah. Beberapa tahun kemudian dia pisah dan jauh tempatnya dari baginda Rasulullah. Syu'ban Maula. Ternyata dia menahan rindu yang luar biasa, bangga kuat itu dia menahan rasa kangen, rasa mahabbah terhadap baginda Rasulullah. Kemana aja keingetan baginda Rasulullah kagak tahan, pak dia akhirnya memaksakan diri ketika dia ada waktu untuk menjumpai baginda Rasulullah. Itu saking rindunya yang tak tertahankan, saking cintanya yang tak tertahankan, bu. Awaknya sampai kuru. Orang sini ngerti nggak bahasa saya? Sugan ya Sunda, abi biasa ngerti ya. Wajahnya pucat, ini indikator, ini indikasi, ini tanda kalau orang cinta rindu seperti itu. Ini tanda fisik. Ibu bapak mungkin coba flashback masa lalu. Kita pernah pacaran kan dulu. Ibu pernah pacaran nggak sama bapak? Atau dia langsung diseruduk ya? Ketika kita punya pacar, bagaimana rasanya kita menahan rindu, bu, kepada pacar kita? Tanya tuh anak-anak muda sekarang yang sedang dimabuk cinta. Tidur tak nyenyak, kenapa? Nyamuk. Keingetan wajahnya, makan pun tak enak karena keingetan wajahnya. Dihantui rasa mahabbah dan rindu itu, akhirnya fisik yang rusak karena makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Inilah yang dialami oleh Syu'ban Maula. Datanglah dia kepada baginda Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Terheran-heran Pak Rasul, kemarin gemuk kok sekarang kurus. Bahasa kita Syu'ban, saya perhatikan kok kamu ini beda banget sih sama yang dulu. Awakmu kurus, mukamu pucat, emang kamu bengek? Tidak ya Rasul. Ampek kali? Enggak. Atau bisul? Kali bisul buatan ngendut kan orang enak makan. Tidak ya Rasul. Sesungguhnya aku ya Rasul tidak mengidap penyakit apa-apa, tidak ada yang aku rasa, badannya sehat-sehat saja. Ngan setiap hari aku tidak kuat, aku tidak sabar untuk menahan rindu, menahan rasa mahabbahku kepadamu ya Rasulullah. Maka sekarang aku paksakan untuk menjumpaimu ya Rasul dengan alasan satu, mumpung aku masih hidup. Coba kalau besok aku sudah meninggal dunia, tentu kita tidak akan berjumpa lagi ya Rasul. Oke lah, nanti kita bicara kiamat. Kau meninggal dunia, aku pun meninggal dunia. Kau mati, aku mati. Dan kau masuk surga, aku pun masuk surga. Aku yakin belum tentu Rasul surga kita sama. Artinya kalaupun sama-sama surga, belum tentu kita bareng, belum tentu kita ketemu. Karena tanya guru-guru kita tuh, dalam keterangan agama bahwa surga itu ada 8 tingkatan. Yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Ya, kalau kita di Firdaus ketemu bisa jadi setiap hari dengan baginda Rasulullah. Tapi kalau kita adanya di Jannatul Aden, Jannatul Naim, Jannatul Khuldi misalnya, Darul Qaror dan lain sebagainya, ini enggak ketemu. Bisa ketemu, kata salah satu riwayat, nanti tunggu ketika baginda Rasulullah melakukan sidah kunjungan. Ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 hari sekali. Itu gimana aja. Intinya tidak pernah ketemu.
Jarang ketemu kalaupun sama-sama surga. Itu kalau sama-sama surga ya Rasulullah, nanyang apes. Kau surga, saya neraka. Ludas, Pak. Khalidina fiha abada, ini sampai kapanpun gak bakalan ketemu. Makanya saya maksain diri, ini teh begini sampai kuru bukan bengek. Saya teh bener-bener rindu ya Rasul. Fafiman ana ya Rasul. Bagaimana dengan saya ya Rasul? Rasulullah jawab dengan membacakan sebuah ayat. Mayyuti'illaha war rasula ulaika ma'alladina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat pada Allah, yang cinta pada Allah, taat Rasul, cinta Rasul, rindu Rasul, maka mereka nanti digolongkan, digabung bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yang terdiri daripada Nabi, Rasul, syuhada, orang-orang soleh, dan mereka ini akan jadi tongkrongan kita, teman tongkrongan kita. Wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, artinya sudah terjawab. Kalau ibu bapak cinta rindu pada Rasul, berarti nanti kita, ibu bapak dan kita semua bareng bersama Rasulullah di surga. Amin. Subhan sampai kurus bu, rindu cinta. Ibu rindu sama Nabi bu. Ibu cinta sama Nabi. Gini ngawaknya gemuk.